Jika Allah itu satu, mengapa ada Tuhan dan Allah? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan memberi penjelasan, memberi khotbah yang sederhana, mudah dimengerti, ya, supaya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Allah mau semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat 4, ya, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Jadi penting sekali mengenal Allah. Anda kalau tidak mengenal Allah yang benar, binasa loh, nggak main-main, ya. Kalau Allah itu memang satu, mengapa ada Tuhan dan ada Allah, Pak Pendeta HTD? Loh, jawabannya dari sononya. Loh, enak toh saya kalau ngomong dari sononya itu, Allah itu selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Dua apa satu, Pak? Ya satu. Kalau manusia itu ada Henry, ini ada Pendeta Henry, lalu ada istrinya. Pendeta Henry dan istrinya ini dua, rohnya dua, fisiknya dua, ya. Tapi kalau Allah, ada Tuhan, ada Allah, itu satu. Sebab Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, jadi kalau Allah itu dan Tuhan itu satu roh, ya, satu nama, roh yang sama. Kalau saya dengan istri saya itu dua orang, dua nama, dua roh, roh manusia loh, ya. Gampang toh? Kalau saya dan istri saya itu dua orang, ya. Yang satu namanya Henry, satu lagi namanya Nyonya Henry, kan gitu. Ya, terus rohnya dua, ada rohnya Henry dan ada rohnya Nyonya Henry. Fisiknya ya dua. Kalau Tuhan dan Allah, Tuhan itu roh, Allah itu roh, R-nya huruf besar. Satu roh apa dua roh? Satu roh. Satu roh, satu nama, roh yang sama. Ya, ada roh Tuhan, ada roh Allah. Satu roh apa dua roh? Satu roh. Roh yang sama enggak? Roh yang sama. Meskipun disebut roh Tuhan sama roh Allah. Roh Kudus, apalagi roh Yesus, apalagi roh kebenaran, itu roh yang sama, satu roh. Meskipun disebutnya roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kudus, roh kebenaran, sama, punya nama Yesus Kristus. Dari sini dulu Anda harus paham, Allah itu roh, Tuhan itu roh, satu nama, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Mudah tuh memahami? Saya ulang. Kalau Henry dan istri itu dua orang, dua roh, dua nama. Kalau Allah dan Tuhan itu satu roh, satu nama, roh yang sama. Clear? Namanya Yesus. Oke. Lalu dari semula memang begitu, ada firman, ada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itulah Tuhan. Firman itu Tuhan, Allah itu ya Allah. Allah itu duduk di tata surga, firman itu berkarya. Karya firman apa? Oh, banyak sekali. Sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus manusia, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, dan sebagai anak domba. Nanti ureannya dibaca, di transkrip, di komen, ya. Itu Alkitabiah semua. Yang menjadi masalah, Anda selalu mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu beda. Kalau saya dan istri itu beda, Pak. Rohnya beda, namanya beda, fisiknya beda. Kalau Allah dan Tuhan itu sama, satu roh, satu nama, apalagi roh yang sama. Ya, kalau manusia beda, manusia itu dua roh, rohnya Henry dan rohnya istri. Yang ini namanya Henry, yang di sana Nyonya Henry.
Yang ini fisiknya begini, yang sana fisiknya begitu. Ya, jadi yang duduk manis ini bahasa saya. Yang duduk manis di tata surga adalah Allah, namanya Yesus. Yang berkarya adalah Tuhan, namanya Yesus. Tuhan itu berkarya, pernah menjadi firman, pernah menjadi Yahweh, pernah menjadi tubuh fisik manusia, pernah menjadi tubuh kemuliaan, lalu sekarang berkarya sebagai anak domba. Jadi sekarang ini di surga yang duduk manis di tata surga adalah Allah yang namanya Yesus, sedangkan yang berkarya Tuhan yang memakai nama anak domba. Clear toh? Apa saja Pak yang mau dilakukan anak domba? Banyak. Yang pertama paling dekat rapture, pengangkatan orang percaya. Kebangkitan pertama, perjamuan kawin anak domba. Tuh ya. Ya, Wahyu 20 ayat 5 ayat 6, Wahyu 19 ayat berapa itu? 6 sampai berapa itu? Ya 6 sampai seterusnya itu ya. Terus perang Harmagedon kan belum terjadi toh? Perang Harmagedon, rapture belum terjadi. Perang itu kerjaannya anak domba semua itu. Ya. Rapture, perang Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, tepatnya masa 1000 tahun, lalu nanti Gog Magog, lalu kiamat, lalu menciptakan bumi baru, lalu menurunkan Yerusalem baru yaitu surganya orang Kristen, lalu menciptakan neraka itu tempatnya semua di luar Kristen. Enak tuh jelasinnya. Pak, kami di luar Kristen ini tempatmu neraka. Very simple kok Alkitab itu ya. Neraka itu hanya untuk orang Kristen, Pak. Kristen agama, bukan. Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Pak, kami memuliakan Kristus juga, tapi Bapak, Pak, ya kamu neraka. Bapak anak Roh Kudus, Pak, neraka. Gitu. Simple kok. Kami Bapak Yahweh, Pak, neraka. Bapak Hashim, neraka. Bapak, Bunda, Putra, Anak, neraka. Clear? Kami penyembah segitiga, Pak, neraka. Ya. Pemahaman yang sangat mudah yang disebut eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu menjadi rumit karena Anda tidak menyembah Yesus. Itu aja masalahnya. Kalau Anda menyembah Yesus very clear. Saudara-saudaraku dari Mukalab, kamu rumit toh memahami? Memahami rumit banget. Memahami Yesus itu rumit. Bagi kami cetho welo-welo very clear karena kami penyembah Yesus. Kalian para Katolik, para Protestan dan the gang dan turunannya untuk memahami Allah begitu rumitnya toh. Rumit banget sampai 3 sampai Allah rumit banget karena kalian bukan penyembah Yesus Allah. Bagi Kristen, bagi kami, soal Allah itu very clear, cetho welo-welo, very clear. Di bumi ini hanya ada 2, yang satu penyembah Yesus, lainnya penyembah yang bukan Yesus. Ada 4.300 agama dunia menyembah bukan Yesus Allah, bukan Yesus Tuhan. Dan hanya satu yang beriman pada Yesus Tuhan, Yesus Allah, yaitu Kristen. Kristen itu bukan agama. Ya. Dunia memang hanya terbagi 2 kok. Yang satu penyembah Yesus, satunya lagi selain penyembah Yesus. Kalau selain penyembah Yesus ya tempatnya bukan di surga Yesus. Simple banget. Yang kamu sembah pasti bukan Tuhan, pasti bukan Allah yang namanya Yesus. Apapun yang Anda sembah selama namanya bukan Yesus, berarti itu bukan Allah yang benar. Ya, kalau Allah yang benar itu cuma Yesus, sembahlah Yesus, maka kamu menyembah Allah yang benar. Yang bukan Yesus, ya tentu saja Allah yang tidak benar, yang saya sering menyebutnya Allah. Very clear, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar itu. Haleluya, amin.